Warga Vrindavan emang beda, ini dia kebiasaan, fakta unik, dan sisi gelap India. Halo Sobat Bebas Cerita. Ketemu lagi sama Mimin yang bakal ngajak kalian traveling ke berbagai negara seperti biasa. Kali ini Mimin akan ajak kalian buat jalan-jalan virtual ke negara asal film-film Bollywood diproduksi. Yes, benar. Kali ini Mimin akan membahas seputar negara India. Penasaran dong sama keunikan negara Vrindavan yang biasa kalian lihat di medsos? Jadi pastiin stay tune terus sampai akhir. Tapi, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa pakai headset kalian, duduk manis sambil rebahan, dan kita mulai video ceritanya. Secara geografis, negara India berada di kawasan Asia Selatan, dan diapit oleh Laut Arab, Samudra Hindia, dan Teluk Benggala. Di daratan, negara yang juga mendapat julukan netizen sebagai Vrindavan ini berbatasan dengan India, Cina, Myanmar, Bangladesh, Nepal, dan Pakistan. Negara yang beribu kota di New Delhi ini terbagi ke dalam 29 negara bagian dan 7 wilayah persatuan. Negara asal Mahatma Gandhi ini dikenal luas oleh negara lain karena memiliki salah satu 77 keajaiban dunia yaitu Taj Mahal. Selain itu, bagi masyarakat Indonesia sendiri, musik dan film India tentu bukanlah sesuatu yang asing. Namun, selain dari itu semua, negara tempat kelahiran aktor terkenal Shah Rukh Khan ini juga menyimpan berbagai macam hal menarik sampai yang dark juga ada. Langsung aja kita oprek satu persatu. Kebiasaan orang-orang India selalu memakai kain sari. Kalau kamu pernah nonton film India mungkin muncul pertanyaan di benakmu, kain apa sih itu yang sering dipakai oleh perempuan-perempuan di India? Nah, ternyata kaum perempuan di sana memang terbiasa sejak kecil menggunakan kain sari. Mereka bisa memakai kain tersebut untuk kegiatan apapun. Walaupun terkesan tradisional, kain sari ini juga ada yang kelasnya mewah loh. Kebiasaan minum teh atau chai. Sebagai penghasil teh terbesar kedua, orang-orang di India ternyata punya kebiasaan ngeteh juga. Kalau di India sana, nama teh disebut dengan chai. Sebagai negara yang pernah dijajah Inggris, masyarakat India pun memiliki cara minum teh yang mirip dengan negara yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth tersebut. Di sana, teh disajikan dengan tambahan gula, susu, dan rempah-rempah seperti biji pala, kayu manis, dan cengkeh. Upacara mewah untuk merayakan pernikahan sapi. Ternyata, mengadakan upacara mewah untuk merayakan pernikahan sapi telah menjadi kebiasaan bagi warga India. Sebagaimana diketahui, sapi merupakan hewan yang disucikan oleh pemeluk agama Hindu. Saking menghormatinya, orang-orang di sana bisa sampai menghabiskan dana sebesar 192 juta untuk menggelar perayaannya loh. Walaupun yang dinikahkan adalah sapi, tetapi para tamu undangan tetap pada datang. Uniknya, jumlah yang diundang bisa mencapai 5.000 orang. Amazing banget ya. Goyang kepala. Di antara sekian banyak kebiasaan orang-orang India, mungkin goyang kepala adalah kebiasaan yang paling mudah untuk dikenali. Tidak sedikit adegan di film-film India yang memperlihatkan kebiasaan ini. Uniknya, goyangan kepala yang dilakukan oleh orang India memiliki arti iya atau setuju. Hal ini tentu berbeda dengan kebiasaan di negara lain seperti Indonesia, yang justru menganggap goyangan kepala sebagai tanda tidak. Fakta unik negara India. Bukan hoax, ternyata negara asal Inspektur Vijay ini memang memiliki banyak fakta unik. Siap-siap dibikin kaget guys. Wisata di pemukiman kumuh. Fakta unik pertama tentang India adalah wisata pemukiman kumuh yang ternyata menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh turis asing. Pemukiman yang diberi nama Dharavi ini diklaim lebih tenar dibanding Taj Mahal. Waduh. Kawasan ini dihuni oleh sekitar 1 juta penduduk. Uniknya, kawasan kumuh terbesar di Asia Selatan ini justru banyak dikunjungi oleh turis dari mancanegara seperti Amerika, Australia, dan Inggris. Walaupun kawasan ini terlihat kumuh, namun lokasinya ternyata ada di kota Mumbai loh.
Kebayangkan gimana kontrasnya kehidupan yang berlangsung di sana. Sebagian besar penduduk yang tinggal di sana bekerja sebagai karyawan di industri kecil seperti pakaian, plastik, dan tembikar. Minat wisata ke sana juga enggak. Ritual pernikahan aneh. Kalau di negara lain ada pernikahan laki-laki dengan lebih dari satu wanita, maka di India justru kebalikannya. Bagi suku Kinnaur, seorang wanita boleh menikah dengan lebih dari satu orang pria alias poliandri. Namun, hal itu harus dilakukan dengan syarat bahwa semua mempelai laki-laki masih memiliki hubungan keluarga. Selain poliandri, sebuah desa di India juga melakukan berbagai macam cara untuk bisa mendatangkan hujan di saat musim kemarau tiba. Salah satu ritual yang dilakukan adalah dengan mengawinkan 2 ekor katak liar. Selain itu, ada juga nih sebuah suku di India yang mengawinkan anak gadisnya dengan seekor anjing. Hal ini sudah menjadi tradisi yang diyakini dapat menangkal kekuatan jahat dan melindungi si anak gadis tersebut. Ada-ada aja ya. Memiliki jumlah masjid terbanyak di dunia. Fakta unik lainnya, meski mayoritas penduduknya beragama Hindu, tapi, India justru menduduki peringkat pertama sebagai negara yang memiliki paling banyak masjid di dunia, yakni sebanyak 300.000 masjid secara keseluruhan. Penumpang kereta api terpadat di dunia. Ternyata, bagi masyarakat India, kereta api adalah sarana transportasi favorit loh. Hal itu terbukti dari membludaknya jumlah penumpang di stasiun kereta. Kalau mengingat jumlah populasi penduduk India yang mencapai setidaknya 1,2 miliar, fenomena tersebut bisa dimaklumi. Namun, jumlah penumpang yang membludak tersebut terkadang tidak sebanding dengan daya tampung kereta api yang beroperasi. Oleh sebab itu, mungkin kamu pernah melihat video ekstrim orang-orang pada bergelantungan di kereta api karena sudah tidak ada tempat di dalam. Tercatat rata-rata penumpang kereta api di India mencapai angka 1,4 juta jiwa. Bahkan, stasiun New Delhi mendapat rekor dunia untuk kategori sistem rute relay interlocking terbesar. Jajanan khas Vrindavan, diaduk pakai tangan dan diinjak kaki. Ngomongin fakta nyeleneh dari India emang enggak ada habisnya. Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat negara lain adalah bagaimana cara pengolahan dan penyajian makanannya. Ya, jajanan khas India memang terkenal kurang higienis bagi negara lain. Yang kerap ditemui di media sosial adalah para pedagang dengan santainya menyajikan makanan menggunakan tangan kosong. Jika makanan yang diolah dan disajikan dalam bentuk padat mungkin tidak ada masalah. Namun, hal ini juga dilakukan pada olahan berbentuk kuah, sup, atau bahkan jus yang diaduk begitu saja dengan tangan tanpa memakai sarung tangan. Duh, agak mual-mual gimana gitu ya. Dan uniknya, orang-orang di sana pun gak merasa jijik sama sekali, bahkan mereka terlihat sangat menikmati makanannya. Eits, ternyata nggak hanya diaduk pakai tangan, di sana juga ada pedagang yang mengolah bahan makanannya dengan diinjak-injak pakai kaki. Kalau ditanya alasan apa, Mimin juga nggak tahu sih hehe. Tapi, kalau kata netizen sih itu tuh bumbu rahasia yang bikin rasa makanannya jadi makius. Gimana, kamu tertarik mau nyoba? Mimin traktir deh 1 mangkok. Sisi gelap negara India. Jantung masih aman enggak nih buat denger fakta lainnya dari India. Selain fakta unik bin nyeleneh tadi, India masih punya fakta gelap nih. Terdapat kompleks prostitusi terbesar di Asia. Dengan jumlah populasi penduduk terbesar kedua di Asia, India tentu memiliki problem tersendiri terhadap penyediaan lapangan pekerjaan. Tidak seimbangnya antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia membuat warga India khususnya perempuan memilih bekerja sebagai pelayan nafsu para hidung belang. Kegiatan prostitusi tersebut berkembang menjadi sebuah bisnis ilegal yang pada akhirnya melahirkan sebuah industri. Walaupun pemerintah India melarang kegiatan tersebut, namun fakta di lapangan berkata lain. Dikabarkan bahwa industri esek-esek tersebut mempunyai nilai valuasi sampai 114,6 triliun rupiah dalam 1 tahun. Parahnya lagi, angka tersebut didapatkan dari perhitungan atas 275.000 rumah bordil.
Sebagian besar para pekerja seks komersial tersebut berasal dari kawasan Sonagachi yang diklaim sebagai kompleks prostitusi terbesar di Asia. Setidaknya terdapat 11.000 PSK yang bekerja dan tinggal di sana. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah karena setiap tahunnya ada 1.000 perempuan yang datang ke Sonagachi untuk bekerja. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada sebagian dari PSK di sana yang merupakan korban dari bisnis perdagangan manusia. Mereka dipaksa untuk bekerja di sana sebagai PSK. Duh, miris banget enggak sih? Kekurangan toilet hingga kotoran manusia mencemari pantai. Siapa sangka, ternyata di balik gemerlapnya kota Mumbai di film-film Bollywood, ternyata ada sebagian penduduknya yang mengalami kesulitan untuk mengakses toilet yang layak. Di pemukiman warga miskin yang terletak di pantai Mumbai, negara bagian Maharashtra, mereka terpaksa harus buang kotoran di pesisir pantai. Dah kayak kucing aja ya. Hal itu dikarenakan mereka tidak memiliki sarana toilet. Kalaupun ada, itu adalah toilet umum yang jumlahnya tentu sangat terbatas dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga. Fenomena kekurangan toilet ini rupanya juga terjadi di kawasan pemukiman dekat pantai lainnya. Akibat dari kebiasaan tersebut, pantai-pantai di India rusak akibat kotoran manusianya. Tentu saja selain itu, sampah plastik dan limbah kimia lainnya juga turut menjadi penyebabnya. Perlakuan diskriminatif terhadap kasta Dalit. Perlu kamu tahu nih, di India sana, sistem kasta sosial masih berlaku hingga sekarang loh. Yang diketahui oleh masyarakat luar biasanya hanya sampai pada 4 tingkatan kasta saja. Keempat tingkatan tersebut yaitu Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Shudra. Namun, pada realitanya masih ada satu kasta lagi di bawah Shudra yaitu kasta Dalit. Orang-orang yang berada pada kasta Dalit akan dianggap lebih rendah dibandingkan binatang. Bahkan, mereka tidak diperbolehkan untuk mengadakan kontak fisik dengan keempat kasta yang ada di atasnya. Waduh, jahat banget ya. Konon katanya nih, di masa lalu mereka adalah musuh manusia. Karena itulah secara sosial ekonomi mereka terpinggirkan. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, orang-orang dari kasta ini akan melakukan berbagai macam pekerjaan kotor yang tidak dilakukan oleh keempat kasta di atasnya. Selain itu, untuk urusan tempat tinggal, mereka mendirikan tenda di tepi jalan dan trotoar. Parahnya lagi, selain mendapat perlakuan diskriminatif secara sosial dan ekonomi, orang-orang dari kasta Dalit ini juga mendapat ancaman pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Pada tahun 2019 lalu, seorang laki-laki Dalit tewas dianiaya oleh sekelompok orang dari kasta di atasnya hanya karena makan bersama. Duh, kok sensi banget ya guys. Sungai Suci tercemar. Selain pesisir pantai, ternyata Sungai Suci Gangga pun sekarang telah tercemar akibat perilaku pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sungai yang dianggap sebagai dewi oleh penganut agama Hindu di India ini dilaporkan telah tercemar oleh polusi limbah pabrik dan limbah rumah tangga. Selain itu, tercatat sejak tahun 2017 lalu, terdapat setidaknya 115.000 ton sampah plastik yang membanjiri Sungai Suci tersebut. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi adalah, pada tahun 2021 kemarin, ditemukan 71 mayat yang mengambang di Sungai Gangga. Mayat-mayat tersebut diduga merupakan korban dari COVID-19. Sungai yang mengalir dari pegunungan Himalaya tersebut mengalir melewati 29 kota dengan ratusan ribu populasi. Yang menjadi keprihatinan adalah, walaupun kondisi sungai sudah tercemar sedemikian rupa, orang-orang tetap datang ke sana untuk melakukan ritual ibadah dengan membasuh badan atau bahkan meminum airnya. Akibat dari perilaku tersebut, banyak orang yang kemudian mengalami gangguan kesehatan. Tidak hanya itu, dilaporkan juga bahwa tercemarnya Sungai Suci Gangga menjadi salah satu faktor tingginya tingkat kematian bayi di sana. Tidak berhenti sampai di situ aja nih. Sungai Yamuna yang merupakan anak Sungai Gangga pun ikut tercemar. Dilaporkan bahwa pada permukaan Sungai Suci tersebut terdapat buih putih beracun. Sayangnya,
Walaupun sudah diperingatkan, tidak sedikit masyarakat India yang tetap melakukan ritual mandi di sana. Heran deh, kok masih pada ngeyel aja ya? Dunia hiburan yang bobrok. Siap nih yang suka banget sama film India dan berhayal bisa ketemu sama Abang Shah Rukh Khan. Film India memang selalu memukau dan menguras emosi, ya enggak sih? Tapi, pada kenyataannya industri hiburan di Bollywood tak seindah yang kalian lihat di layar kaca. Di baliknya ternyata banyak banget kebobrokan yang bikin ngelus dada. Pertama, susah banget bagi seseorang yang enggak punya koneksi atau bukan berasal dari keturunan keluarga artis untuk jadi artis di Bollywood. Ya, kalau kamu anak atau masih saudara sama artis yang udah terkenal, barulah langkahmu bakal mulus buat jadi bintang. Dan yang miris, banyak artis yang gagal nanjak yang akhirnya terjun bebas ke dunia prostitusi. Belum lagi, para artis India juga kerap terancam dengan ancaman pembunuhan dari berbagai pihak. Misalnya saat film yang dibintanginya menyinggung agama tertentu. Tradisi aneh sampai sadis. Yap, tradisi di Vrindavan emang beda dan bikin nyesek. Karena, sampai sekarang masih ada yang tetap melakukan tradisi kuno yang bisa dibilang enggak manusiawi. Ada ritual melempar bayi dari atas kuil. Tradisi Talai Kothal atau pembunuhan lansia. Sampai tradisi makan daging manusia alias kanibal oleh suku Agori. Duh kok di era 5.0 kayak sekarang masih ada ya yang meneruskan tradisi sadis kayak gini. Setelah tahu fakta unik, nyeleneh, sampai gelap dari India, setuju enggak kalau yang kita lihat di layar kaca belum tentu sama seperti realitanya. Realita emang kadang enggak sejalan sama ekspektasi ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Mungkin ada yang mau nambahin faktanya atau justru mau nyanggah? Boleh banget kasih komentar kalian di bawah. Sekalian kasih like dan subscribe juga boleh banget biar Mimin makin semangat ngontennya. Mimin pamit, thanks for watching and see you on the next video.